Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ratna Sulistianifa, JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual budaya positif modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Berbicara mengenai budaya positif tidak akan terlepas dengan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Salah satu cara restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kasus yang pertama yang saya selesaikan melalui segitiga restitusi yaitu seorang anak yang mengejek nama orang tua temannya di kelas. Skenario kasus yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, seorang murid di kelas 6A SDN Sugiwaras yang bernama Eriski atau biasa dipanggil Erik melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Erik sempat ngobrol dengan temannya yang bernama Sakif. Pada obrolan itu berakhir dengan kegaduhan, yakni Erik mengejek nama orang tua Sakif. Saya sebagai gurunya harus menyelesaikan permasalahan ini dan mencoba menyelesaikannya melalui pendekatan segitiga restitusi dengan memanggil murid tersebut. Hal ini dilakukan supaya murid tersebut mau berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Berikut adalah skenario kasus pertama, yaitu percakapan antara saya dengan seorang murid yang bernama Erik tersebut, yang dilanjutkan dengan video ketika saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Assalamualaikum Erik. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Kira-kira Erik tahu tidak kenapa buat nama ini? Tidak tahu Bu. Benar tidak tahu. Ya Bu. Tadi pada waktu di kelas, Bu Ratna mendengar Erik mengejek nama orang tua salah satu teman. Apakah yang Bu Ratna dengar tadi itu benar? Benar Bu. Lalu menurut Erik, apa yang Erik lakukan tadi sudah benar atau salah? Salah Bu. Lalu alasannya apa? Kok sampai Erik mengejek nama orang tua temannya? Awalnya Sakif mengejek saya Bu, terus saya membalas mengejeknya juga Bu. Oh, seperti itu. Bu Ratna tahu perasaan Erik ketika diejek oleh temannya itu pasti sakit hati. Siapapun kalau diejek itu juga akan merasakan sakit hati. Tetapi menurut Erik, kalau kita diejek oleh teman atau oleh orang lain itu perlu tidak dibalas? Sebenarnya tidak perlu Bu. Nah, itu Erik juga sudah tahu kalau sebenarnya membalas ejekan teman itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita membalas ejekan teman, kita menanggapi ejekan teman, itu justru akan menimbulkan kegaduhan, permasalahan juga tidak akan selesai. Nanti ibu akan coba menasihati teman-teman yang lainnya juga. Kan kita juga sudah memiliki kesepakatan kelas untuk selalu menjaga sopan santun dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam kelas. Kira-kira Erik tadi sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Tidak tahu Bu. Tidak tahu? Iya Bu. Baiklah, Bu Ratna ingatkan, Bu Ratna beritahu bahwa Erik tadi
tadi sudah melanggar kesepakatan kelas kita, yaitu sopan santun. Untuk kedepannya tidak boleh seperti itu lagi ya. Ibu berharap Erik kedepannya bisa lebih menghargai orang lain, lebih sopan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua. Orang tua teman itu juga orang tua, sesama teman saja kita harus saling menghargai, saling menghormati, apalagi kepada orang yang lebih tua. Erik tahu sekarang salahnya apa? Sudah tahu, Bu. Erik tahu kedepannya harus bagaimana. Saya akan meminta maaf kepada Satif dan tidak akan mengulanginya kepada siapapun, Bu. Baiklah Erik, terima kasih sudah mau mengakui kesalahan dan mau berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Bu Ratna berharap kedepannya Erik tidak mengulanginya lagi. Erik bisa lebih menghargai orang lain, lebih sopan kepada siapapun. Sekali lagi terima kasih ya sudah mau mendengarkan nasihat dari Bu Ratna. Ya, Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang Erik bisa lanjutkan istirahatnya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kasus kedua yang coba saya selesaikan melalui segitiga restitusi, yaitu seorang anak yang masih membeli dan makan makanan di kantin pada saat bel masuk sudah berbunyi. Skenario kasus kedua ini terjadi pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, di mana seorang murid di kelas 6A SDN Sugiwaras yang bernama Febrian melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas. Pada saat bel masuk sudah berbunyi dan teman-teman sudah berdoa, namun Febrian masih membeli dan makan makanan di kantin. Saya sebagai gurunya harus menyelesaikan permasalahan ini dan mencoba menyelesaikannya melalui pendekatan segitiga restitusi dengan memanggil murid tersebut. Hal ini dilakukan supaya murid tersebut mau berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Berikut skenario kasus yang kedua, percakapan antara saya dengan seorang murid yang bernama Febrian yang dilanjutkan dengan sebuah video ketika saya berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Assalamualaikum Febrian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Febrian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira Febrian tahu tidak kenapa kok Bu Ratna panggil tadi? Tidak tahu. Benar tidak tahu. Iya. Tadi pada saat bel masuk sudah berbunyi dan teman-teman itu sudah mulai berdoa, Febrian tadi kemana coba? Masih sedang di kantin, Bu. Masih jajan di kantin. Menurut Febrian, apa yang sudah Febrian lakukan tadi benar atau salah? Salah, Bu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan itu merupakan hal yang wajar. Bu Ratna pun juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang Bu Ratna tanya, kenapa Febrian kok masih jajan di kantin? Padahal tadi Febrian kan sudah mendengar bel masuk berbunyi. Kenapa menunduk? Apakah ada masalah? Tadi saya lapar, Bu. Tidak sempat makan. Kenapa kok tidak sarapan? Karena pagi saya bangunnya kesiangan karena menonton sepak bola. Karena bangunnya kesiangan gara-gara malam hari menonton sepak bola. Seperti itu ya. Kita kelas itu sudah menjadi kesepakatan kelas ya. Kira-kira Febrian tahu tidak? Febrian tadi sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Disiplin, Bu. Nah benar, Febrian tadi sudah melanggar kesepakatan kelas yaitu disiplin. Berarti Febrian sudah tahu ya salahnya apa. Lalu Febrian sudah tahu apa yang harus Febrian lakukan ke depannya. Kita tidak terlalu malam. Terus apalagi yang bisa Febrian lakukan selain itu? Meminta tolong kepada ibu teman kan lebih pagi. Bagus, Ibu harap
Febrian kedepannya lebih menghargai waktu lagi, lebih disiplin lagi, karena kesuksesan itu awalnya dari disiplin. Febrian pasti ingin jadi orang sukses, bukan ya? Nah, untuk kedepannya tidak boleh diulangi lagi loh ya. Baiklah Febrian, terima kasih sudah mau mengakui kesalahan dan mau untuk memperbaiki kesalahan. Bu Ratna berharap Febrian tidak mengulanginya lagi ke depannya, dan Bu Ratna doakan supaya Febrian bisa lebih menghargai waktu, lebih disiplin lagi, dan bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Ratna sampaikan sudah mau mendengarkan nasihat dari Bu Ratna. Baiklah, sekarang Febrian sudah bisa pulang. Salam buat orang tua di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video testimoni murid setelah dilakukan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik dari kelas 6A, sekolah di SDN Sogobaras. Saya tadi melanggar kesepakatan kelas, yaitu mengecek nama orang tua teman. Saya tadi dipanggil dan ditanya-tanya, dinasehati oleh Bu Ratna. Perasaan saya lebih senang daripada dimarah-marahi. Saya berjanji akan melakukan yang lebih baik di kedepannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian. Saya kelas 6A di SDN Sugiwaras. Tadi saya melanggar kesepakatan kelas, yaitu masih jajan di kantin PKL dan masuk klub berbunyi. Saya tadi dipanggil dan ditanya-tanya dan dinasihati belum. Perasaan saya lebih senang daripada dimarahi. Saya berjanji akan tidak mengulangi lagi dan bersikap lebih baik. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Terima kasih, salam dan bahagia.